Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun pagi hari ini berada. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita lebih jauh beraktivitas panjang hari ini, saya rindu memberikan renungan firman Tuhan bagi kita menjadi kekuatan, membawa kita kepada kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancang masa depan yang suram bagi umat-umat pilihannya, umat-umat ketebusannya. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Tetapi kebenaran ini datang ya kepada umat-umat Tuhan, teristimewa kepada umat-umat Tuhan, umat pilihan Allah, waktu mereka dibuang di Babel. Karena mereka tidak mentaati firman Allah, tidak melakukan sabat Tuhan. Akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan di Babel. Begitu lama. Dikatakan dalam ayat ke-10, sebab gila firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepada dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi mereka dibuang selama 70 tahun di Babel. Karena mereka tidak taat, mereka tidak mengerjakan sabatnya Tuhan. Tetapi bukan berarti rancangan Tuhan, rancangan kesusahan. Tapi konsekuensi daripada ketidaktaatan mereka, ketidakpatuhan mereka, mereka tidak melakukan sabatnya Tuhan itu, maka mereka dibuang di Babel. Tetapi janji Tuhan, rancangan Tuhan yang sudah dirancangkan sejak mereka dipilih oleh Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan, itulah janji Tuhan bagi umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, bagi kita orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih menjadi umat ketebusannya, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku tahu mengenai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita sebagai orang percaya. Bahwa rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya mari kita hidup taat kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Supaya kita berjalan melewati hari-hari kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Dan Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa rancangannya bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kesusahan, bukan rancangan kegagalan, tetapi
damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Inilah rancangan Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Ini janji firman Allah bagi kita umat-umat yang sudah dipilih dan ditebusnya menjadi milik kepunyaannya. Tuhan tahu semua, dan yang terbaiklah yang dari Tuhan, yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kesulitan, bukan kesusahan, bukan kegagalan, tetapi masa depan yang penuh harapan, masa depan yang lebih indah, yang lebih indah lagi untuk kita nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita menuruti setiap kebenaran, kita melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Nya bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah salah, Dia kebenaran. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan, dan Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan bagi kita. Dan biarlah rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita kalau kita berjalan dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan firman Allah katakan di sini, ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bagi kita umat pilihan Tuhan, di mana Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan itu, maka kita umat-umatnya, biarlah kita selalu datang berdoa supaya kita dikuatkan, dimampukan Tuhan untuk berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan itu. Supaya kita dimampukan dengan kuat kuasa Allah melalui doa kita, permohonan kita, supaya kita mampu melangkah terus dan berkemenangan dalam Tuhan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Berdoa, mencari Tuhan, dan menanyakan Tuhan. Tuhan akan sampaikan, Tuhan akan nyatakan rencananya, rancangannya, apa yang akan kita kerjakan ke depan, bagaimana hidup kita ke depan. Tak kala kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dan menanyakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya itu bagi kita, untuk menunjukkan langkah-langkah kita, untuk membawa kita, untuk melihat, supaya Tuhan memberikan visi yang jelas sesuai dengan rancangan Tuhan itu, untuk kita bisa melihat hari depan kita, hari depan yang penuh harapan, sehingga benar-benar kita melangkah, berjalan searah, seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan kepada kita. Sehingga kita tidak melangkah menurut kita, menurut kehendak kita, menurut rancangan kita, menurut jalan kita. Tapi Tuhan sudah menetapkan yang terbaik bagi kita. Rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Maka selalu datang berdoa, berseru kepada Tuhan, cari Tuhan, pasti kita akan menemukan Tuhan. Tanyakan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jawaban. Bahkan terlebih sesuatu Tuhan bukakan, Tuhan berikan visi, untuk kita bisa melihat ke depan, bagaimana kita melangkah sesuai dengan rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kita bisa melihat masa depan kita yang begitu indah dan penuh harapan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kita akan bersemangat, bersukacita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan. Dan tak kala kami berdoa maka Tuhan mendengarkan. Tak kala kami mencari Tuhan, kami akan menemukan Tuhan. Tak kala kami menanyakan Tuhan, maka Tuhan akan beri jawab dalam hidup kami. Biarlah kami terus Tuhan melangkah sesuai dengan jalan dan rencana Tuhan. Berikan visi bagi kami untuk melihat masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Yang Tuhan sudah rancangkan dan tetapkan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, keluarga yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dan kemurahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, perlindungan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan, berkat kesehatan, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah. Dan apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.